Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Pagi ini telah hadir Bapak Doni Priayi. Beliau adalah Kepala Unit Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Apa kabar Pak Doni? Salam dulu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tak kenal maka tak sayang. Kita tanya dulu nih, Pak Doni ini kelihatan masih muda ya. Sepertinya PNS-nya tahun berapa, kemudian asalnya dari mana, kemudian dulu pendidikannya jurusan apa. Silakan Pak Doni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Priayi, K-Unit dari Unit Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Dan saya di sini untuk PNS-nya ya Pak ya. Ya. Saya dimulai 2019 Pak. 2019. Tapi baru masuk tahun 2021. 2021. Saya asal dari Pangkal Pinang dan untuk background pendidikannya saya S1 Ilmu Perpustakaan dari Universitas Padjadjaran, Unpad. Bandung ya? Iya, Bandung. Oke. Bagus sekali. Dulu passionnya kenapa milih perpustakaan itu? Memang hobi atau disuruh orang tua gimana? Untuk perpustakaan, kalau saya jujur ya Pak ya. Ya. Kalau saya jujur, perpustakaan ini saya melihat potensi pekerjaannya Pak. Jadi masih sedikit sekali yang memilih untuk jurusan ini Pak. Perpustakaan. Kalau saya melihat juga lapangan pekerjaannya yang cukup menjanjikan, makanya saya lebih ke perpustakaan. Selain itu juga saya juga suka hobi Pak, membaca buku. Iya, baca buku. Hobi buku apa saja? Kalau hobi buku saya lebih ke seperti novel Pak. Oke. Iya, novel-novel, terus buku-buku tentang dinosaurus, tentang arkeologi. Arkeologi. Iya, buku-buku tentang sejarah saya hobi baca. Oke. Iya. Ini menarik sekali nih. Karena memang filosofinya apapun buku yang kita baca itu adalah bermanfaat. Baik buku mengenai hobi, mengenai ekonomi, lagi sini kesehatan begitu ya. Iya. Berarti Pak Doni ini dulu di Unpad itu lulusannya tahun berapa? Lulusan tahun 2014. Tahun 2014. Iya. Berarti sempat lama juga ya? Iya. Sebenarnya sebelumnya saya bekerja di perusahaan di swasta Pak. Di swasta di perguruan tinggi di STI Pertiba. Pertiba di Bangka juga. Iya, di Bangka juga. Oke. Status itu pegawai tetap. Ya, kalau status ini pustakawan Pak. Pustakawan. Iya, pustakawan Satu juga. lagi status suami, istri, punya anak? Udah punya anak Pak, udah punya istri anak. juga. Iya. Punya istri. Iya. Oke, baiklah, itu awal dari perbincangan kita gimana Pak Doni ini mempunyai strategi memilih untuk mendalami dunia perpustakaan, dan beliau punya pengalaman di STI Pertiba. Iya. Kemudian tes CPNS di Poltekkes Pangkal Pinang dan lulus pada tahun 2019 begitu ya. Baik, tentu saja kita mau menanyakan nih, perpustakaan Poltekkes Pangkal Pinang, ada perpustakaan yang kontemporer, ada yang perpustakaan yang elektronik seperti itu ya. Nah, kita ceritakan apakah kita punya aplikasi, kemudian aplikasi itu buatan kita atau dari pihak ketiga atau dari Dirjen Nakes. Silakan. Baik, untuk perpustakaan Poltekkes Pangkal Pinang ini untuk yang elektronik Pak, Ya. kita punya aplikasi dari pihak ketiga. Itu dari Kubuku, namanya Kubuku. Kubuku. Iya, Kubuku. Itu buatan Kubuku dengan nama aplikasinya e-Library Poltekkes Pangkal Pinang. Oke, catat ya. Jadi teman-teman bisa Sivitas Akademik Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang bisa memanfaatkannya dengan cara membuat terlebih dahulu akunnya Pak. Oke. Nah, aplikasi itu bisa di-download secara gratis di Android dan di Windows untuk komputer. Jadi itu bisa di-download secara gratis, dan untuk bisa menggunakannya pertama kita harus meregistrasi, membuat akunnya terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk sebelum bisa menggunakan aplikasi tersebut. Gratis ya? Ya, gratis Pak. Berarti pembuatan akun, registrasi gitu ya, bisa dipakai oleh Sivitas Akademika. Orang lain juga bisa ya kalau kita beritahu? Orang lain bisa Pak. Ya. Bisa juga? Bisa juga kalau seandainya kita ACC gitu. Oke. Berarti registrasi dulu, kemudian langsung entry sendiri atau ada password tertentu yang harus kita minta ke perpustakaan? Untuk registrasinya itu seperti kita bikin medsos lah Pak ya, ya, bikin medsos seperti itu, email kita gitu ya. Iya, bikin email,
nanti kita ada ACC-nya. Apakah Oke. itu memang Civitas Akademik sini Iya. atau dari mana? Nanti kita lihat. Jadi kalau memang dia dari Civitas Akademik sini, langsung kita ACC. Oke, Ya, itu seperti dia itu. ya. Iya. Ada penyaringannya di Ada sana. penyaringannya. Baik. Namanya Kubuku ya. Ya, Kubuku itu nama PT-nya, Pak. Nama PT-nya, Hmm, aplikasinya namanya. E-Library Poltekkes Pangkal Pinang. Oke. Itu satu-satunya aplikasi atau ada aplikasi yang lain dari Ditjenakes? Dari Ditjenakes itu sejauh ini belum ada aplikasi Belum ya, Pak ada. ya, untuk dari Poltekkes Pangkal Pinang, tapi mereka melanggankan e-book juga. E-book juga. Ya, yang bisa dimanfaatkan oleh Civitas Akademik dari Poltekkes Pangkal Pinang. Oke. Itu namanya adalah Sign Direct. Sign Direct. Iya, Sign Direct. Itu kita masuk lagi ke akunnya Iya, kita bikin akun lagi, Pak. di Sign Direct Iya, ya. Sign Direct. Itu untuk seluruh Poltekkes. Iya, untuk seluruh Poltekkes. Oke, itu berarti sebenarnya bahan-bahan untuk belajar itu banyak Iya, sekali ya. banyak sekali, Pak. Itu bisa dimanfaatkan baik oleh dosen, tenaga pendidik, kependidikan, dan tentu saja oleh para mahasiswa. Iya. Kalau Poltekkes yang buku manualnya sendiri, kita masih menyediakan atau dan keanggotaannya sekarang itu seperti apa? Minat dari mahasiswa? Untuk yang buku tercetaknya ya, Pak ya. Iya. Kita juga dikelola ada namanya aplikasi. Oke. Ini namanya Slim. Slim, apa Slims. itu? Slims itu jadi seperti aplikasi open source gitu, Pak. Open source. Ya, itu Punya kita sendiri. Iya, itu dari pihak ketiga, Pak. Oh, dari Ya pihak bisa ketiga juga. kita bisa mengdownloadnya. Oke. Ya. Terus kita bisa kelola dan custom seperti itu, Pak. Hmm. Ya, itu aplikasi yang mengelola koleksi tercetak. Oke. Jadi seandainya adik-adik atau mungkin dosen-dosen pengen mencari buku tercetak, itu bisa memanfaatkan aplikasi itu, bisa dibuka juga dari web. Oh, dari Iya, web. dari Google Chrome, dari Mozilla. Ya. Nah, misalnya pengen cari buku apa nih, Ya, misalnya misalnya asuhan keperawatan seperti Iya. itu. kita tinggal cari di Kita cari, di kemudian searching-nya. tersedia, Ya. kita pinjam, kemudian kita liatin bawa ke perpustakaan, nanti dikasih bukunya Iya, gitu kan? nanti ya bisa seperti itu, Pak. Oke, berarti itu aplikasi untuk pencarian ya. Aplikasi untuk pencarian. Mengenai e-library sendiri, kita punya koleksi berapa buku, Pak Doni? E-library yang e-book ya, Pak? Yang e-book ya, Kalau yang e-book itu sementara kita punya 4.000 judul buku, Pak. 4.000 judul buku. Iya, 4.000. Untuk yang koleksi tercetak itu 2.400-an judul buku, Pak. 2.400 judul buku Iya. yang tercetak, yang Iya, ada yang tercetak. sekarang. Ya, Iya. yang 4.000 di e-book. Itu tahun berapa? Untuk tahunnya sendiri itu bervariasi ya, Pak ya. Oke. Iya. Nah, pengadaan e-library ini terakhir tahun Terakhir tahun 2021. 2021. Itu Dan ini sedang berproses untuk tahun 2022 kita sudah mengusulkan, sedang diproses. Oke, mengusulkan penambahan buku tentunya Iya. ya. Berapa lagi? Itu sekitar 2000-an, Pak. Oh, jadi 4.000 tambah lagi 2.000-an, Iya. jadi 6.000. 6.000. Oke. Ini sebenarnya luar biasa sekali. Tentu saja di perpustakaan juga ada ya evaluasi mengenai minat baca mahasiswa dan dosen. Ini gambarannya sekarang ini seperti apa? Minat bacanya ya, Pak. Iya, kan bisa dilihat ya siapa yang sudah mendownload, siapa yang minjam, Iya, iya. lalu lintas Iya. lintas untuk peminjaman buku ini seperti apa? Untuk peminjamannya ini sendiri ya, Pak ya. Iya. Kalau untuk teknisnya ya, Pak ya. Kalau teknisnya, kalau e-book ini dia sebenarnya sistemnya sama, Pak, seperti perpustakaan yang versi tercetak. Ya. Misalnya ada 3 judul buku. Nah, Nah, misal seandainya 3 judul buku ini dipinjam, ya. kita tetap nggak bisa pinjam lagi, walaupun Nah, orang gitu. keempat yang pinjam Oke. gitu, Pak. Jadi nggak bisa. Jadi seperti itu, Pak. Kalau yang untuk versi e-library itu untuk peminjamannya kita pertama cari di aplikasi Slim tadi, Pak. Aplikasi, ya. Nanti kita diarahkan ke rak nomor berapa. Oke. Nanti mereka bisa pinjam dengan cara buku itu pertama diarahkan ke bagian sirkulasi. Oke. Nanti di bagian buku belakang itu ada barcode, Pak. Jadi Ya. itu di-scan seperti itu. Oke. Nanti otomatis administrasinya secara otomatis melalui Oke. online. Iya, iya. Saya ingat dulu waktu perpustakaan mahasiswa juga begitu, tapi ditulis ya. Iya. Jadi udah panjang itu buku yang banyak peminatnya itu panjang tulisannya. Ada daftar peminjam. Daftar peminjam di kalau bagian itu belakangnya. Sudah pakai barcode ya? Iya, sudah pakai barcode, Pak. Oke, luar biasa sekali. Kemudian banyak nggak dosen-dosen yang baca buku, pinjam buku, atau mahasiswa jurusan mana kira-kira yang paling banyak atau rata-rata semua gimana? Iya. Kalau untuk Gambarannya? mahasiswanya sendiri ya, Pak ya. Iya. Untuk 2 bulan terakhir ini, Nah, jujur nih ya. ya jujur, Oke. yang paling banyak itu sekarang kebidanan sama farmasi. Oke, Iya. baik. Kebidanan sama farmasi ya, jurusan yang lain ya, jangan lupa.
dipacu mahasiswanya karena koleksinya sudah banyak ya. Sayang kita sudah bayar kan itu kan? Bayar. Iya, kita bayar gratis ya. Jadi para mahasiswa dan juga tentunya para dosen silakan untuk membaca buku. Kemudian juga tidak lupa ini untuk para dosen untuk apabila membutuhkan judul-judul tertentu kan bisa ditulis kemudian dikasihkan ke library, ke perpustakaan untuk nanti diusulkan ya judul buku tersebut, gitu kan? Iya betul. Oke. Sekarang mungkin sarana prasarana masih sangat terbatas ya. Kedepannya ini rencana dari perpustakaan ini seperti apa? Yang kita tahu semua tentu ada perpustakaan yang terakreditasi. Nah itu syarat-syaratnya apa yang kurang di kita yang perlu kita tingkatkan tuh Pak Doni? Baik, untuk akreditasi perpustakaan sendiri sebenarnya cukup banyak ya Pak yang masih kita perlukan. Ya baik. Apa saja unsurnya? Unsurnya itu misalnya seperti sarana prasarana komputer. Ya, komputernya meja baca. Ya, terus ada juga ruangan yang audiovisual. Ya. Kayak apa ya? Studio. Ya, seperti studio gitu Pak. Itu gunanya untuk kita juga sebenarnya audiovisual itu ada koleksi audiovisualnya juga. Jadi dia bentuknya seperti CD dan ada media player. Itu nantinya koleksi itu adalah koleksi tentang lebih ke video, suara. Oh iya benar. Ya, misalnya ada dosen-dosen Pak, misalnya mereka kuliah secara daring ya Pak ya. Itu bisa direkam, nanti kita masukkan ke CD, nanti suatu saat kalau mahasiswa butuh referensi itu mereka bisa ngambil CD terus diputar lagi Pak langsung di CD playernya seperti itu Pak. Menarik sebenarnya. Berarti perpustakaan itu bukan cuma perpustakaan itu mengenai buku ya. Bukan hanya perpustakaan juga koleksi video, mengajar, koleksi audio, sehingga tadi dibutuhkan studio. Terus apa lagi yang dibutuhkan untuk akreditasi perpustakaan? Untuk akreditasi perpustakaannya ya untuk SDM-nya juga masih butuh banyak ya Pak sebenarnya. Butuh banyak. Apa saja itu? Berapa orang dan jenisnya apa? Ya, kalau standar dari perpustakaan perguruan tingginya sendiri Pak, ada yang namanya bagian teknis. Teknis? Iya, bagian teknis, ada teknologi informasi. Operator komputer. Ada administrasinya. Administrasi juga ada ya. Dan K-unit Pak. Kepala unit ya. Tata usaha juga Pak. Tata usaha. Berarti kemungkinan ada 4 atau 5 personel ya di perpustakaan saja. Iya harusnya. Harusnya begitu. Menarik sekali ya. Kemudian tentu saja koleksi yang lebih banyak lagi. Koleksinya yang lebih banyak lagi. Terus juga ada sistem pengamanannya Pak yang belum punya. Seperti CCTV seperti security gate. Kemudian mengenai pelatihan dari pustakawan sendiri apa saja Pak Doni yang sudah ikuti? Yang untuk pelatihan ini kemarin kita ada pelatihan tentang pengembangan promosi perpustakaan ya Pak ya. Itu di mana itu? Itu jadi pengembangan seperti pembuatan poster, flyer, terus pembuatan seperti animasi standar itu Pak. Ya, untuk mempromosikan perpustakaan. Ya, seperti itu Pak. Berarti menarik sekali ya apa itu gambaran ya dari perpustakaan Poltekkes Pangkal Pinang, apa-apa saja yang sudah kita punya, apa-apa saja aplikasi yang ada, kemudian rencana pengembangan ke depan seperti apa. Baik, terima kasih Pak Doni pembicaraan singkat kita. Tapi sebelum berakhir saya nanya dulu ke Pak Doni, apa ada nggak pesan-pesan untuk para dosen dan mahasiswa ini agar perpustakaan kita ini lebih maju ke depannya? Silakan. Untuk pesan-pesan saya ya Pak ya. Mungkin untuk para dosen bisa lebih menekankan untuk mahasiswanya Pak. Seandainya ada tugas Bapak Ibu bisa menugaskan mahasiswanya untuk mencari referensinya di perpustakaan, karena perpustakaan itu sumber referensinya banyak sekali Bapak Ibu ya. Mulai dari seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada e-jurnal, ada e-book, dan juga buku-buku tercetak yang bisa diakses. Ada jurnal cetak juga. Jurnal cetak itu berapa jenis gitu? Jurnal cetak itu masing-masing jurusan berbeda Pak. Ada yang dari 4, ada yang 6, seperti itu Pak. Jadi kalau bisa dosennya lebih menekankan mahasiswa agar bisa memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada untuk pencarian referensi tugasnya. Baik, terima kasih. Berarti
kadang-kadang mahasiswa ini lupa gitu ya, jadi mesti diarahkan oleh para dosen ya. Kalau dosennya sudah mengarahkan, pastinya mereka akan ngikut gitu ya. Oh ya, itu bermanfaat gitu ya. Baik, begitulah ya, demikian wawancara singkat kita dengan Pak Doni Priayi. Sekaligus tadi ya ada pesan-pesannya, kemudian juga bagaimana perpustakaan kita mestinya harus semakin maju, makin ke depan. Terus ada beberapa fasilitas yang mesti kita manfaatkan ya, Pak Doni ya. Terima kasih Pak Doni, sehat selalu, selamat bertugas. Demikian teman-teman Civitas Akademika Poltekkes Pangkal Pinang, pembicaraan kita mengenai pustaka Poltekkes Pangkal Pinang, baik itu dari dosen, dari tenaga pendidikan maupun mahasiswa. Jangan lupa ikuti terus channel kita YouTube Poltekkes Pangkal Pinang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.